propaganda darurat militer, penonaktifan anggota DPR, dan sikap Presiden Prabowo menjawab permasalahan ini. Oke teman-teman semua, kita udah bisa berpikir kan mana yang benar, mana yang salah. Mana oknum yang sengaja memancing masalah dengan melakukan pembakaran fasum, dan mana masa demonstrasi yang benar-benar menyuarakan keresahan. Hati-hati teman-teman, Indonesia sekarang lagi diarahkan ke arah yang berbahaya oleh segelintir pihak. Yang bisa gue bilang ya sangat mengerikan. Kenapa? Karena ada skenario besar, yaitu darurat militer, Pak. Begitu status ini berlaku darurat militer, kekuasaan makin luas pastinya. Mulai dari represi, pembatasan gerak rakyat, bahkan penyitaan aset bisa dilegalkan. Dan syaratnya cuma satu, yaitu aksi massa besar dan porak-poranda. Makanya jangan heran kalau ada oknum yang sengaja melakukan tindakan-tindakan yang bukan bagian dari tuntutan. Dan itulah kenapa setiap ada aksi rakyat selalu ada upaya yang bikin kondisi terlihat chaos. Lebih kacau dari biasanya. Salah satunya yang gak usah jauh-jauh pembakaran fasum teman-teman, alias fasilitas umum. Tujuannya jelas di sini, bikin rakyat kelihatan gak terkendali, biar darurat militer dianggap perlu. Kita bisa mencerna di sini, ada kepentingan kekuasaan di balik semua ini. Ya, di sisi lain teman-teman, Presiden Prabowo kan baru aja ya udah ngumumin langkah-langkah buat benahin semua kekeosan ini. Terutama salah satunya benahin DPR dan aparat. Yang salah satunya juga adalah jalur problem dari semua suara rakyat original yang mengenainya. Nah, maka dari itu Pak Prabowo Subianto ambil tindakan tegas. Yang pertama, pimpinan partai wajib tindak tegas anggota DPR yang ngawur, teman-teman. Yang kedua, kasus aparat dan almarhum Afan wajib diperiksa cepat dan transparan. Yang ketiga, evaluasi tunjangan DPR dan stop kunjungan ke luar negeri. Yang keempat, polisi juga diingatkan untuk fokus tugas utama, yaitu melindungi rakyat. Dan yang kelima, semua lembaga wajib buka ruang aspirasi rakyat hingga mahasiswa. Inilah beberapa poin penting yang disampaikan Prabowo Subianto, teman-teman. Dan kalau ini berjalan, DPR harus lebih hati-hati, aparat bisa kerja transparan dan rakyat lebih punya ruang bersuara. Tapi ingat teman-teman, ancaman darurat militer dan permainan buzzer tetap nyata adanya. Dan sampai kapanpun propaganda ini akan tetap jalan. Tinggal bagaimana masyarakat bisa pakai akal dan pikirannya untuk bisa membaca situasi.